Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat saya menghadiri pemakaman seorang teman, saya membaca di batu nisan, semua menyatakan telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Itulah bukti, bukti bahwa pengaruh daripada doktrin Tritunggal begitu kuatnya mengakar, sehingga apa yang tidak ada diyakini ada, begitu ya. Dalam kitab Wahyu tidak ada Bapa di sorga, apalagi rumahnya. Tetapi inilah dampak daripada pengajaran sesat itu, si Tertullianus yang tidak ada di Alkitab, Tertullianus yang bukan nabi dan rasul, tetapi doktrinnya dipercaya, begitu. Ini, sebab itu saya tidak henti-hentinya dalam setiap penayangan saya terus mencoba membuktikan bahwa doktrin ini adalah doktrin Tritunggal itu, Trinitas adalah doktrin yang sesat, yang membawa orang kepada kebinasaan, begitu. Terlihatnya saya ini melawan arus, tetapi sebenarnya tidak. Saya berbicara sesuai dengan Alkitab, karena firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Ini harus saya suarakan terus, walaupun mungkin tidak begitu terdengar, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus itu akan terus mendukung saya untuk menyuarakan firman Allah. Dan saya percaya pada saatnya nanti saya yang tidak seberapa ini tetapi dengan didukung oleh Yesus sendiri itu akan menghancurkan doktrin Tritunggal. Bukan saya sendiri maksudnya. Saya dengan teman-teman yang ada di gereja Alkitab Al-Esa yang meyakini bahwa satu-satunya Allah yang benar sesuai dengan Alkitab adalah Yesus Kristus. Kembali kepada kunjungan saya pada saat saya mengikuti pemakaman ini begitu sesatnya, begitu luar biasa Nah, mereka yang mati di dalam Tritunggal, dalam Bapa ini tidak akan selamat. Yang dibangkitkan adalah yang mati dalam Kristus. Kita akan melihat dari 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bangkit untuk ke sorga. Karena yang mati dalam Kristus itu tercatat dalam kitab kehidupan. Yang tidak
mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk dihakimi, dan tidak ada satupun yang lolos. Kita dahulu ini kan miliknya Allah, ya, diciptakan oleh Allah, ya, untuk hidup kudus di hadapannya. Tetapi karena Adam dan Hawa, ya, menuruti keinginannya, ya, yang dipengaruhi oleh iblis, ya, maka kita ini sudah tergadaikan menjadi miliknya iblis. Tetapi syukur, puji Tuhan Yesus, Allah sendiri, ya, yang menjadi manusia, ya, menjadi tebusan, menebus kita sehingga kita dapat ditebus dan kembali menjadi miliknya Allah. Buktinya bahwa Allah sendiri yang menjadi tebusan, kita lihat dalam Matius 20 ayat 28. Ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia menjadi tebusan. Ya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, orang-orang yang mati dalam Kristus inilah yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Ya. Lalu kita lihat, yang mati dalam Kristus, siapakah Kristus itu? Ya dong, kita harus lihat. Ya. Kristus ialah roh. Kristus bukan manusia. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kristus adalah roh. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristus adalah Tuhan. Tadi roh, sekarang Tuhan. Ya, Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Lalu kita lihat yang ketiga. Kristus adalah juru selamat. Kalau tadi Kristus roh, Kristus adalah yang kedua, Kristus adalah Tuhan. Yang ketiga, Kristus adalah juru selamat. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Lengkap. Ini Yudas 1 ayat 25. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Kristus adalah roh, Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah juru selamat. Nah,
Jadi orang yang mati dalam Kristus, itulah yang akan dibangkitkan. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan yang mati dalam Bapa, yang mati dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu dibangkitkan. Tidak ada. Jadi kalau para pendeta Tritunggal mau membela diri, buktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Paling-paling dia buktikan dengan ayat Alkitab yang di luar konteksnya, konteks waktu. Karena mereka kan tidak mengerti kitab suci. Yang mereka mengerti adalah buku-buku filsafat. Iya kan? Buku-bukunya siapa itu? yang nggak jelas. Lalu mereka ngomongnya kencang lagi. Teriak-teriaknya kencang. Mengatasnamakan orang Kristen lah, pendeta Kristen lah, apologit Kristen lah. Bukan orang yang mati dalam Bapa yang dibangkitkan, melainkan orang yang mati dalam Kristus. Kristus Yesus. Yesus Kristus. Ya kan? Wahyu 1 ayat 8. Nih, nanti saya lihat, saya perlihatkan. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Pernah Bapak berkata seperti ini? Bapak pernah bilang, aku adalah Allah yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega. Yohanes 5 ayat 37 mengatakan, apa? Suaranya tidak pernah kamu dengar. Wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. Itu bukti Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh. Kiasan kan tidak bisa bersuara dan tidak pernah bisa dilihat. Setelah Yesus mati, bangkit dan kembali ya ke sorga, dia itu adalah Allah. Kiasannya tidak diperlukan lagi. Finish. Begitu. Kan yang seperti ini kan hanya dimengerti ya, oleh para pendeta, oleh para penyembah Yesus satu-satunya Allah. Di luar itu tidak akan pernah. Amin. Jadi kalau saya lihat lagi itu begitu luar biasanya penyesatan itu ya. Mungkin dari antara 1000 mungkin hanya satu yang berbeda tuh batu nisan itu. Yang tidak bertuliskan telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, kiranya apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian sudah dapat dijawab oleh Alkitab. Ya. Tidak perlu lagi Alkitab ditunjang oleh buku-buku sampah itu. Itu buku sampah itu, sampah penyakit. Tidak perlu. Ya. Alkitab adalah kitab suci. Dia tertinggi. Semua harus di cross check oleh Alkitab. Itu bukan Alkitab yang malah di cross check oleh buku-buku sampah itu yang selemari. Terus saya lihat tuh si MLM tuh
MLM ya, si Mampet. Itu kalau dia lagi khotbah apa atau dia lagi memberikan sebuah ini, di belakang dia ada lemari itu. Lemari. Wah, isinya buku-buku. Nggak tahu buku sampah penyakit. Dia nggak ngerti Alkitab. Makanya kata Yesus apa? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Amin. Shalom.